Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Angga Lestari, mahasiswa dari Stisi Raja Tanjung Pinang, program studi administrasi publik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi terkait penguatan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membangun kemandirian desa. Sebelumnya, pernahkah kita bertanya, mengapa ada desa yang mampu berkembang dengan cepat, memiliki masyarakat yang aktif, serta ekonomi yang terus tumbuh? Salah satu kuncinya adalah adanya lembaga kemasyarakatan desa yang kuat dan berfungsi secara optimal. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penguatan lembaga kemasyarakatan dalam rangka membangun kemandirian desa. Nah, pada presentasi ini diharapkan kita akan memahami bagaimana peran lembaga kemasyarakatan desa itu sendiri dapat menjadi motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mari kita simak pembahasannya. Oke, baik, masuk pada pembahasan yang pertama. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, itu ada 3 pilar kekuatan desa. Yang pertama ada Karang Taruna, kemudian ada LPM dan PKK. Apa itu lembaga kemasyarakatan desa? Nah, LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat penting karena menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu ada Karang Taruna. Karang Taruna itu merupakan wadah pengembangan generasi muda yang peduli sosial, kreatif, dan siap berkontribusi untuk kemajuan desa. Rata-rata Karang Taruna ini diisi oleh generasi muda. Peran dari Karang Taruna itu sendiri apa? Pertama, mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda desa. Kemudian melaksanakan kegiatan sosial dan kepedulian masyarakat. Ketiga, mendukung kegiatan olahraga, seni, dan kewirausahaan dan menjadi mitra pemerintah desa dalam pembangunan. Nah, Karang Taruna ini dibentuk sebenarnya tujuannya adalah untuk menggerakkan para generasi muda agar bisa sama-sama kita membangun desa, kita memberdayakan masyarakat, dan peduli dengan kemajuan desanya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada PKK. PKK adalah gerakan pemberdayaan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat, cerdas, terampil, dan mandiri. Kalau PKK ini biasanya diisi dengan ibu-ibu ya, peran ibu-ibu dalam pemberdayaan keluarga. Peran dari PKK itu adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga di berbagai bidang, kemudian mengembangkan pendidikan dan keterampilan keluarga, mendorong pola hidup bersih, sehat, dan peduli lingkungan, kemudian mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga itu ada LPM. LPM ini kita bisa sebut sebagai mitra dari masyarakat dan mitra dari pemerintah. LPM ini merupakan lembaga yang menampung aspirasi masyarakat dan ikut merencanakan serta mengawasi pembangunan desa. Peran LPM itu sendiri apa? Pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Yang ketiga, mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat. Keempat, menjadi mitra pemerintah desa untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Nah, LPM ini diharapkan karena sebagai mitra dari masyarakat dapat membantu masyarakat untuk bisa memberikan aspirasi mereka ke pemerintahan desa. Kemudian lanjut pada tujuan dari penguatan lembaga kemasyarakatan.
Penguatan lembaga kemasyarakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mendukung pembangunan yang tepat sasaran, serta mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Dengan lembaga yang kuat, masyarakat akan lebih aktif dalam proses pembangunan desa. Kemudian masuk pada langkah strategis dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa. Apa saja langkah strategis dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa? Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan. Langkah strategis yang pertama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan. Pengurus lembaga ini perlu memiliki kemampuan dan manajemen organisasi, kepemimpinan, perencanaan program, dan pengelolaan keuangan. Nah, dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, lembaga kemasyarakatan dapat bekerja lebih profesional dan efektif dalam melayani masyarakat. Nah, dalam peningkatan kapasitas ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana pengurus lembaga itu bisa memberdayakan dirinya sendiri dan bisa berbagi dengan yang lain. Makanya diberikan pelatihan terkait kapasitas dari mereka sendiri. Bisa kita lihat pada gambar yang ada, itu ada peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan seperti pelatihan manajemen organisasi, kepemimpinan, perencanaan program, literasi keuangan. Nah, memang peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan ini hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa agar para pengurus organisasi atau lembaga ini mengetahui bagaimana cara memanage organisasi, bagaimana menjadi seorang leader, kemudian bagaimana cara memulai sebuah kegiatan dengan melakukan perencanaan program, kemudian mengetahui atau banyak ilmu yang mereka dapat mengenai bagaimana cara mengatur keuangan. Kemudian lanjut yang kedua yaitu optimalisasi perencanaan dan pengawasan. Optimalisasi fungsi perencanaan pembangunan ini adalah atau bertujuan untuk mengoptimalkan keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan desa. Lembaga harus dilibatkan sejak tahap musyawarah desa, kemudian perencanaan program, pelaksanaan kegiatan hingga pengawasan pembangunan. Nah, dengan demikian, pembangunan dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Bisa kita lihat pada gambar yang ada, itu ada optimalisasi perencanaan dan pengawasan. Harus melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dalam musyawarah desa. Kawal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, kemudian pastikan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, inilah fungsinya kenapa LKD ini diharuskan untuk dilibatkan dari tahap musyawarah desa sampai pada tahap pengawasan, karena ketika mereka tidak dilibatkan, maka aspirasi dari masyarakat itu tidak akan tersampaikan dan pembangunan di desa itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian lanjut pada langkah strategis yang ketiga yaitu penggerak ekonomi dan gotong royong. Lembaga kemasyarakatan juga memiliki peran penting nih dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Melalui kerjasama dengan BUMDes, UMKM, masyarakat dapat mengembangkan usaha produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan keluarga. Selain itu, budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia harus terpelihara sebagai modal sosial dalam pembangunan desa. Bisa kita lihat pada gambar lagi yang ketiga, sebagai penggerak ekonomi dan gotong royong. Kembangkan potensi ekonomi lokal, dukung UMKM dan BUMDes, manfaatkan kearifan lokal, rawat budaya gotong royong. Nah, di sini maksudnya lembaga kemasyarakatan desa itu setidaknya menjadi perantara antara masyarakat yang
akan membuat suatu usaha dalam bentuk UMKM, seperti kalau di desa itu kan banyak kube, kemudian ada juga BUMDes. Nah, mereka inilah sebagai penggerak ekonominya. Mereka lah yang mengajak, mereka lah yang memotivasi, mereka lah yang ikut bergotong royong dalam pembangunan ekonomi di masyarakat desa. Sehingga tidak hanya sebatas memberikan atau menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi mereka juga sebagai orang-orang yang ikut turun langsung dalam pengembangan atau pembentukan sebuah usaha dan membantu pelaku usaha di desa. Karena minimnya ilmu dan minat dari masyarakat desa itu sendiri untuk bisa berkembang dan mengembangkan dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian selanjutnya, langkah strategis dukungan anggaran yang jelas. Nah, penguatan lembaga ini tidak akan berjalan secara optimal tanpa dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengalokasikan dana melalui APBDes secara transparan dan proporsional untuk mendukung operasional serta program kerja lembaga kemasyarakatan. Selain mengandalkan dana desa, masyarakat juga perlu mengembangkan semangat swadaya agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Lanjut, kita balik ke gambar. Yang keempat itu adalah dukungan anggaran yang jelas. Adanya alokasi anggaran jelas di APBDes, gunakan secara transparan dan proporsional, dorong swadaya dan gotong royong masyarakat. Nah, ini salah satu faktor pendukung yang sangat membantu dalam memberdayakan masyarakat, yaitu dengan membantu atau dukungan anggaran yang jelas. Sebenarnya pemerintah desa itu tidak perlu bingung dalam hal penggunaan anggaran di desa itu untuk apa saja. Ketika adanya pemberdayaan masyarakat desa seperti ini, maka udah jelas nih, pemerintah desa harusnya membantu dalam mengalokasikan anggarannya untuk pembentukan atau membantu UMKM seperti Kube dalam hal anggaran, kemudian dalam hal promosi seperti itu. Nah, pemerintah desa juga harus memberikan dorongan atau semangat kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa terampil, masyarakat itu bisa berpikir bahwa tidak hanya stuck di, apalagi ibu-ibu ya, stuck di ibu rumah tangga saja, tetapi bisa menjadi ibu rumah tangga yang memiliki usaha yang berswadaya seperti itu. Nah, jadi pemerintah desa itu memiliki peran yang sangat penting dalam hal keuangan, itu sangat membantu sekali, kemudian memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bisa kita sama-sama membangun desa dengan cara memberdayakan masyarakatnya itu sendiri. Nah, itulah langkah strategis dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membangun kemandirian desa. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari penguatan ini? Tujuan penguatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat, mewujudkan pembangunan desa yang tepat sasaran, meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan desa, kemudian menciptakan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Nah, sudah jelas itu adalah tujuan penguatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, di mana yang ditekankan di sini adalah bagaimana pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa bisa bekerja sama dalam hal memberikan pemberdayaan kepada masyarakat di desa dalam mencapai tujuan kemandirian desa dan untuk mensejahterakan kesejahteraan desa seperti itu, sehingga pembangunan di desa itu tepat sasaran dan juga harus sesuai dengan yang dikelola, kemudian transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari penguatan lembaga kemasyarakatan desa ini,
Apa hasil yang diharapkan? Yang diharapkan pertama adalah lembaga aktif dan berdaya, kemudian pembangunan desa berkelanjutan, masyarakat mandiri dan sejahtera, kemudian desa maju, berkarakter dan berdaya saing. Nah, inilah hasil yang diharapkan adanya penguatan lembaga kemasyarakatan desa. Nah, dengan adanya penguatan lembaga kemasyarakatan desa ini, hasil yang diharapkan itu tidak hanya berpengaruh terhadap lembaga kemasyarakatan desa saja, tetapi juga terhadap pembangunan desa, kemudian terhadap masyarakatnya sendiri yang mandiri dan sejahtera, kemudian desa tersebut bisa berdaya saing, kemudian punya karakter yang berbeda dengan desa-desa yang lain, dan pastinya desa yang maju. Inilah yang diharapkan dari adanya penguatan lembaga kemasyarakatan desa. Jadi hasil yang diharapkan ini dampaknya ke semuanya, tidak hanya pada satu lembaga saja, seperti itu. Nah, baik itu saja materi terkait langkah strategis penguatan lembaga kemasyarakatan desa dalam membangun kemandirian desa. Kesimpulannya itu adalah penguatan lembaga kemasyarakatan desa merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi perencanaan pembangunan, pengembangan ekonomi masyarakat, dan dukungan anggaran yang memadai. Desa itu dapat lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu bekerja sama untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan demi kemajuan desa. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi mengenai penguatan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membangun kemandirian desa ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.